Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian dengan NIM 05222824. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Untuk soalnya di nomor 1 kita disuruh untuk melakukan transaksi dan nomor 2 disuruh untuk melakukan replikasi basis data. Jadi langsung saja kita kerjakan untuk nomor 1 perintahnya. Perintah yang pertama adalah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai terjadi dan terjadi perubahan data. Jadi kita langsung saja ke rutin. Untuk yang pertama, di sini saya tidak memberikan commit pada perintahnya. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Nah, execute. Di sini terdapat penambahan pasien dengan nama Bejo. Namun jika kita lihat di tabel pasien, Bejo masih belum ditambahkan karena tidak ada perintah commit. Jadi kita coba tambahkan commit. Kita go, kita execute. Hasilnya sama seperti tadi, Bejo di sini ada. Namun jika kita lihat di tabel pasien Bejo sudah tertambah di tabel. Kemudian perintah yang kedua adalah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, kita buat transaksi baru. Di sini saya akan mengupdate nama pasien 3 yang awalnya Denis menjadi Dono, namun saya rollback. Kita coba go, kemudian kita execute. Di sini tidak ada perubahan data. Pasien nomor 3 tetap bernama Denis karena perintahnya saya rollback. Kita buat contoh yang lain. Di sini awalnya saya akan menambahkan pasien dengan nama Tajo, namun saya rollback. Kemudian saya mengganti pasien nomor 3 Denis, namanya menjadi Abdi. Kita execute. Di sini hasilnya, maka tidak ada penambahan pasien, namun pasien nomor 3 berganti nama menjadi Abdi. Kita cek di tabel pasien, dan di sini namanya sudah terganti. Kemudian transaksi yang selanjutnya adalah save point. Save point merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita buat saja. Di sini saya akan menambahkan pasien dengan ID pasien 6 bernama Tajo. Kemudian saya beri save point. Kemudian perintah selanjutnya saya menambahkan pasien dengan ID pasien 7 bernama Mamat, namun saya rollback untuk ke save point pertama. Dan perintah yang ketiga yaitu saya menambahkan pasien dengan ID pasien Noval, kemudian saya commit. Jadi outputnya seharusnya yang terjadi penambahan pasien adalah ID pasien 6 Tajo dan ID pasien 8 bernama Noval. Untuk ID pasien 7 Mamat tidak tertambahkan pada tabel. Kita klik go, kita execute. Di sini hanya ada ID pasien 6 dan 8, 7 tidak masuk. Kita cek di tabel pasien. Oke, sudah sesuai. Kemudian perintah selanjutnya adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan basis data. Untuk sebelumnya di sini di database rumah sakit saya sudah menambahkan tabel obat dan transaksi obat sesuai panduan praktikum. Lalu kita berikan relasi pada tabel tersebut. Untuk relasi sudah terbentuk, kemudian kita save. Kemudian kita masukkan data obat pada tabel obat sesuai dengan panduan praktikum.
cek pada tabel obat. Di sini obatnya sudah bertambah, ada amilacin, amoxicillin, betadine sesuai dengan panon praktikum. Kemudian kita akan melakukan trigger. Grade-nya trigger, kita beri nama di transaksi obat. Bentar. Kita go. Sebelumnya kita periksa kembali. Sebelumnya kita periksa kembali tabel obat. Di sini stok amoxicillin 20. Kemudian kita ke transaksi obat. Kita buat pembelian obat. Kita klik insert. Di sini kita buat semisal pembelian obat oleh pasien novel dengan ID obat A002 yaitu amoxicillin dengan jumlah 5. Kita klik go. Dan kita cek. Di sini sudah ada. Kita cek kembali di tabel obat. Di sini untuk amoxicillin stoknya berkurang menjadi 15. Jadi untuk transaksi obat sudah berhasil dan perintah trigger pun sudah berhasil. Demikian untuk jawaban nomor 1. Kemudian di sini saya akan mengerjakan untuk soal nomor 2 yaitu replikasi. Sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya saya menghadapi kendala saat konfigurasi. Di sini saya tidak melakukan ulang konfigurasinya, namun saya akan sedikit untuk menjelaskan. Untuk tahap awalnya sama, kita membuat replikasi di sini di primary statusnya. Kemudian kita mengedit untuk file MyDoc ini yang di sini. Kemudian setelah itu kita ke Ubuntu-nya. Di sini untuk di Ubuntu-nya kita import file database yang di master. Kemudian kita setting juga di kita setting juga di file my.cnf di sininya, dan juga untuk setting yang ada di file config default.php. Di sini yang awalnya allow arbitrary servernya false diganti true. Namun setelah semua konfigurasi sesuai panduan praktikum, yang saya dapatkan adalah slave IO runningnya hanya connecting, tidak bisa berubah menjadi yes. Kemudian untuk problem solving yang saya lakukan, sebelumnya saya tunjukkan dulu untuk trouble-nya. Problemnya di sini saya menggunakan master host 127. Problemnya di error connecting to master. Kemudian problem solving yang saya lakukan, saya mengganti master hostnya. Master host ini menjadi yang baru di 192.168.0.103. Namun masih ada trouble, dan trouble-nya adalah code fatal error 1236 from master. Jadi trouble-nya ada di master, dan di master yang saya lakukan adalah flash logs, kemudian mengganti master log filenya secara manual seperti yang saya tuliskan di slave atau di Ubuntu. Kemudian sudah saya ganti semua, saya cek untuk di replikasinya. Di sini untuk slave IO running sudah berubah menjadi yes, sehingga replikasi bisa dilakukan. Dan kita contoh
beberapa contoh untuk replikasi pada tabel obat, dan di Windows kita ke tabel obat juga kita tambahkan obat baru. Untuk pada masternya di Windows sekarang sudah ada obat dengan ID obat 4. Kemudian kita cek di Ubuntu-nya, kita refresh. Di sini untuk obat 4 pun sudah muncul replikasi berhasil. Kita beri contoh yang lain. Misal di sini kita akan tambah pasien, kita ke master, kita tambahkan pasien. Oke, sel. Pada master sudah berhasil untuk menambahkan pasien dengan nama Grisel. Kemudian kita cek pada Ubuntu-nya, kita refresh. Di sini untuk pasien bernama Grisel pun sudah muncul. Mungkin cukup sekian untuk pengerjaan tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.